Rumah itu adalah sebuah mahakarya. Lantai marmer yang mengilap memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal di ruang tamu. Jendela-jendela besar membingkai pemandangan kota yang berkilauan. Rania mengusap lembut kusen jendela, merasakan dinginnya kayu jati yang kokoh. Ini adalah rumah impiannya, dan rumah impian Adit, suaminya. Atau, setidaknya, itulah yang Rania yakini. Kamu suka, sayang. Adit memeluknya dari belakang. Dagunya bertumpu di bahu Rania. Suara Adit hangat, penuh kasih, membuat Rania merinding. Ini semua untuk kamu. Untuk kita. Rania membalikkan badan, memeluk Adit erat. Sangat. Ini luar biasa, Mas. Aku tidak pernah membayangkan kita bisa punya rumah seindah ini. Adit tersenyum, mengecup kening Rania. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Di mata Rania, Adit adalah sosok pria sempurna, tampan, sukses, dan penuh perhatian. Mereka bertemu saat Adit masih membangun perusahaan startup teknologi kecilnya, dan Rania adalah salah satu karyawannya. Cinta mereka tumbuh di antara tumpukan deadline dan kopi larut malam. Bagi Rania, mereka adalah tim. Ia mendukung Adit dalam setiap langkah, dari menyusun presentasi hingga menyemangati saat Adit menghadapi kegagalan. Adit selalu memuji Rania, menyebutnya sebagai inspirasi dan jimat keberuntungannya. Rania sangat mencintai Adit, sehingga ia rela melepaskan karir cemerlangnya demi fokus mengurus rumah tangga setelah Adit mencapai puncak kesuksesannya. Itu adalah janji yang Adit berikan. Rania tidak perlu bekerja lagi, ia hanya perlu menjadi istri yang bahagia. Janji itu terdengar indah, dan Rania percaya sepenuhnya. Sore itu, bel pintu berbunyi. Adit membuka pintu dan wajahnya langsung berseri-seri. Mama, Bima, kenapa tidak bilang kalau mau datang? Yang datang adalah Ibu Sarah, Ibu Adit, dan Bima, kakak Adit. Rania segera menghampiri mereka, menyalami dengan senyum lebar. Selamat ya, nak, rumahnya indah sekali, kata Ibu Sarah. Matanya mengamati setiap sudut rumah dengan tatapan kritis, seolah sedang menilai. Senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Makasih. Ma. Mama masuk, ya? Ajak Rania ramah. Ibu Sarah mengangguk, lalu berbisik pada Adit. Apakah ini rumah yang itu? Cepat juga prosesnya. Adit hanya tersenyum tipis dan melirik ke arah Rania. Nanti, Ma. Kita bicarakan di dalam saja. Di ruang tamu, suasana hangat yang semula ada langsung berubah. Ibu Sarah duduk di sofa dengan punggung tegak, sementara Bima sibuk memotret setiap sudut ruangan dengan ponselnya. Rania berusaha memulai percakapan, menawarkan minuman dan makanan ringan. Rania, kamu tidak perlu repot-repot, kata Ibu Sarah dingin. Kita tidak akan lama. Oh, tidak apa-apa, Ma. Aku senang kalau Mama dan Mas Bima datang. Jawab Rania. Sepertinya kamu betah sekali ya tinggal di rumah orang. Sindir Bima sambil menatap Rania. Rania mengerutkan dahi. Tidak mengerti maksudnya. Maksud Mas Bima? Adit langsung menyela. Bima, jangan bicara sembarangan. Ini kan rumahku. Benar, rumahmu. Tapi bukankah lebih baik kalau kamu punya aset pribadi, Dit? Tanpa perlu mengandalkan warisan. Balas Bima. Tatapannya menyindir Adit dan Rania secara bergantian. Ibu Sarah menimpali. Bima benar. Kamu harusnya sudah tahu, Dit. Hal-hal seperti ini sensitif. Apalagi kita punya urusan besar yang harus diselesaikan. Rania menatap Adit, mencari jawaban. Adit hanya tersenyum canggung. Mama, Bima, maaf ya. Rania tidak tahu apa-apa. Nanti aku jelaskan. Mendengar itu, hati Rania merasa tidak enak. Ada rahasia yang Adit sembunyikan. Namun, ia tidak berani bertanya langsung di depan Adit dan keluarganya. Ia hanya tersenyum kaku. Sudahlah, Ma, Mas Bima. Jangan bicarakan hal itu di sini. Kita kan sedang berkumpul. Rania mencoba mencairkan suasana. Ibu Sarah menatap Rania dengan tatapan merendahkan. Kamu ini polos sekali.
Ya, wajar saja Adit. Ibu Sarah tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Rania sudah menangkap nada sindiran itu. Rania merasa dirinya seperti anak kecil di depan keluarga Adit. Setelah mereka pulang, Rania memberanikan diri bertanya pada Adit. Mas, tadi Mas Bima dan Ibu Sarah bicara apa? Soal warisan? Dan rumah ini, memangnya ada masalah? Adit memeluk Rania dari belakang. Tidak ada apa-apa, sayang. Mereka hanya bercanda. Mereka memang suka seperti itu, membicarakan bisnis di mana saja. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi, kenapa mereka bilang ini rumah orang? Dan soal warisan, maksudnya warisan apa? Adit menghela napas, pura-pura lelah. Begini, sayang, rumah ini dulunya milik kakekku. Tapi, sekarang sudah jadi milikku. Kok, prosesnya memang rumit. Makanya mereka membicarakannya. Itu saja. Lagi pula, kamu kan tidak perlu pusing-pusing soal hal ini. Biar aku saja yang urus. Aku ingin kamu fokus jadi Rania yang ceria dan santai, tanpa perlu memikirkan hal-hal rumit seperti bisnis. Jawaban Adit terasa begitu meyakinkan. Rania tahu, Adit sangat pandai bicara. Rania yang sangat mencintai suaminya, tidak ingin merusak keharmonisan rumah tangga mereka dengan kecurigaan yang tidak berdasar. Ia meyakinkan dirinya, mungkin benar, itu hanya masalah keluarga yang rumit. Ia tidak ingin menjadi istri yang curigaan. Ia hanya ingin menjadi Rania yang dicintai Adit. Beberapa hari kemudian, Adit pulang membawa setumpuk dokumen. Sayang, kesini sebentar. Ada yang harus kamu tanda tangani. Rania menghampirinya. Dokumen apa, Mas? Ini dokumen untuk investasi. Aku ingin kita berinvestasi di aset yang lebih aman. Jadi kita harus memindahkan sebagian dana. Ini demi masa depan kita juga. Jelas Adit, sambil menunjukkan beberapa halaman yang hanya berisi angka-angka dan logo perusahaan yang Rania tidak kenal. Rania mengamati dokumen itu sebentar, tapi ia tidak mengerti isinya. Mas, aku tidak mengerti soal beginian. Adit tersenyum. Makanya aku bilangkan, biar aku saja yang urus. Kamu hanya perlu tanda tangan di sini, kata Adit, menunjuk beberapa kolom dengan pulpen. Ini hanya formalitas. Demi kebaikan kita, sayang. Rania mengambil pulpen itu. Ia melihat satu persatu kolom tanda tangan, lalu kembali menatap Adit. Kamu percaya padaku, kan? Tanya Adit. Tentu, jawab Rania. Tanpa ragu, Rania membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman yang ditunjuk oleh Adit, termasuk satu lembar yang berjudul Surat Pernyataan Pelepasan Hak Warisan, yang sengaja diselipkan di antara tumpukan dokumen. Rania tidak menyadarinya. Ia hanya melihat judul-judul yang tidak ia pahami, dan hanya mengandalkan kepercayaan penuhnya pada sang suami. Adit tersenyum puas setelah Rania selesai menandatangani. Ia mencium kening Rania, penuh kasih sayang. Rania membalas senyumnya. Ia tidak tahu, di balik senyum itu, jebakan telah terpasang rapi. Rania pergi ke dapur untuk membuat teh, dan Adit segera menelepon Ibu Sarah. Berhasil, Ma. Dia sudah tanda tangan semuanya. Dia benar-benar polos. Suara Adit penuh kemenangan. Rania yang sedang menuang air panas mendengar suara Adit. Ia menghentikan gerakannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagus. Sebentar lagi, semua aset akan jadi milik kita. Kita berhasil menyingkirkan dia. Suara Ibu Sarah terdengar nyaring dari telepon Adit. Dia pikir dia bisa hidup enak di rumah ini. Dasar istri bodoh. Jantung Rania berdebar kencang. Ia menjatuhkan teko di wastafel. Tidak pecah, tapi bunyinya cukup keras. Adit menutup teleponnya dengan cepat dan bergegas ke dapur. Ada apa, sayang? Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Suaranya terdengar panik. Tidak apa-apa, Mas, jawab Rania. Suaranya bergetar. Ia menelan air ludahnya, berusaha tersenyum. Ia menatap Adit. Matanya berkaca-kaca. Rania ingin percaya ini semua hanya salah dengar. Tapi ia tahu, suara yang ia dengar adalah suara Ibu Sarah yang penuh kemenangan,
dan Adit yang terdengar begitu bahagia di seberang telepon. Aku cuma kaget Rania berbohong. Lampu dapur kedip-kedip, Adit menatapnya curiga. Tapi kemudian tersenyum lega. Ya sudah, biar aku saja yang perbaiki nanti. Kamu istirahat saja. Rania mengangguk. Saat ia berjalan menjauh, ia kembali menatap Adit yang memunggunginya. Adit kembali melihat dokumen yang sudah ia tanda tangani. Ada senyum licik di wajahnya. Senyum yang tidak pernah Rania lihat sebelumnya. Senyum itu tidak mencerminkan cinta. Senyum itu mencerminkan kemenangan. Saat itulah, Rania tahu. Ia tidak bodoh. Ia hanya terlalu percaya. Dan sekarang, kepercayaan itu telah hancur berkeping-keping. Malam itu, dinginnya hati Rania terasa lebih menusuk daripada dinginnya pendingin ruangan. Ia berbaring di samping Adit, yang sudah terlelap dengan senyum puas. Rania menatap wajah suaminya. Wajah yang selama ini ia puja, kini terasa asing dan penuh kepalsuan. Matanya yang biasanya hanya melihat cinta, kini melihat bayangan pengkhianatan yang mengerikan. Setiap napas yang diambil Adit terasa seperti pukulan, mengingatkannya pada kata-kata yang baru saja ia dengar dari Ibu Sarah. Dasar istri bodoh. Air mata Rania jatuh, membasahi bantal. Ia bukan menangisi nasibnya, melainkan kebodohannya sendiri. Ia telah jatuh terlalu dalam pada sandiwara yang mereka ciptakan. Ia rela melepaskan karir, mengabaikan nalurinya, dan mempercayai janji-janji palsu. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan dan dilemparkan begitu saja setelah perannya selesai. Namun, di tengah rasa sakit itu, sebuah api kecil menyala dalam diri Rania. Api amarah. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia harus berjuang. Bukan untuk harta, melainkan untuk harga dirinya yang telah diinjak-injak. Rania bangun perlahan dari tempat tidur. Ia berjalan ke ruang kerja Adit, tempat dokumen-dokumen itu berada. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, langkahnya ini adalah awal dari sebuah pertarungan. Ia harus bertindak hati-hati, karena ia tidak punya siapa-siapa di sisinya. Atau, setidaknya, ia pikir begitu. Di atas meja, tumpukan dokumen itu masih ada. Rania mengambilnya dan mencari-cari surat yang ia curigai. Di antara lembaran-lembaran kontrak yang rumit, ia menemukan sebuah dokumen berjudul Surat Pernyataan Pelepasan Hak Warisan dengan tanda tangannya tertera jelas di sana. Membaca judulnya saja, darah Rania seolah mendidih. Ternyata kecurigaannya benar. Semua ini adalah jebakan. Tangan Rania bergetar saat ia membaca lebih detail isi surat itu. Isinya, Rania melepaskan semua hak warisnya atas aset apapun yang berkaitan dengan keluarga Adit, termasuk rumah mewah ini. Ia telah menandatangani surat itu tanpa sadar, dan itu membuatnya kehilangan segalanya. Rania mengambil foto semua dokumen itu dengan ponselnya. Setelah itu, ia mengembalikannya ke tempat semula, memastikan semuanya terlihat sama persis seperti sebelumnya. Ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, Rania bangun dengan wajah ceria seperti biasa. Ia membuat sarapan untuk Adit, dan bahkan menyanyikan lagu-lagu ceria saat Adit berangkat kerja. Adit tampak senang melihat Rania yang kembali, polos, dan tidak lagi bertanya-tanya soal dokumen. Ia tidak tahu bahwa yang ia lihat hanyalah topeng. Di balik senyum itu, Rania sudah menyusun rencana. Rania pergi ke kafe tempat ia biasa bertemu dengan sahabat lamanya, Satya. Satya adalah seorang pengacara handal yang kini bekerja di salah satu firma hukum bergengsi. Ia dan Rania sudah berteman sejak kuliah, dan Satya adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya sepenuhnya saat ini. Rania, ada apa? Tumben sekali kamu mengajak bertemu di jam kerja, tanya Satya begitu melihat Rania. Rania tampak berbeda. Senyumnya tidak sehangat biasanya, dan matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Rania menarik napas panjang, menceritakan semuanya, dari obrolan yang ia dengar, surat yang ia tanda tangani, hingga perasaannya yang hancur. Satya mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk, dan mencatat beberapa poin penting. Aku butuh bantuanmu, Sat. Aku tahu aku tidak punya banyak bukti. Tapi aku tidak bisa diam saja, pinta Rania. Suaranya parau,
Satya memegang tangan Rania. Tentu, Rania. Aku akan bantu. Tapi ini tidak akan mudah. Mereka adalah keluarga Adit. Dan mereka pasti akan menyerang balik. Kita harus sangat hati-hati. Satya meminta Rania untuk mengirimkan foto-foto dokumen yang sudah ia ambil. Setelah memeriksanya, Satya menemukan celah. Surat ini memang sah secara hukum, Rania. Tapi, ada beberapa kejanggalan. Mereka membuat surat ini terlalu cepat dan terburu-buru. Mungkin mereka tidak menyangka kamu akan tahu. Aku bisa mencari tahu lebih dalam tentang aset yang mereka bicarakan itu. Mungkin ada yang disembunyikan. Rania juga meminta bantuan sahabatnya yang lain. Diana seorang ahli IT dan hacker etis yang sangat jenius. Rania dan Diana berteman sejak sekolah. Diana sangat loyal dan tidak akan pernah mengkhianati Rania. Diana terkejut mendengar cerita Rania, dan langsung setuju untuk membantu. Ia akan berusaha mendapatkan akses ke data keuangan keluarga Adit dan mencari informasi tersembunyi. Hari-hari berikutnya, Rania kembali ke rumah dengan sebuah misi. Ia berpura-pura semakin bodoh dan manja di depan Adit. Ia meminta Adit untuk mengajarinya cara menggunakan aplikasi perbankan online, berpura-pura ingin tahu soal investasi. Adit dengan senang hati mengajarinya, karena ia merasa Rania tidak akan pernah bisa mengerti hal-hal rumit seperti itu. Ini, sayang, kata Sandi untuk rekening bankku, hanya untuk berjaga-jaga. Tidak mungkin kamu butuh, sih, kata Adit sambil tertawa. Adit tidak tahu, Rania mengambil tangkapan layar, screenshot, dari semua informasi itu dan langsung mengirimkannya ke Diana. Dengan keahliannya, Diana bisa menelusuri aliran dana dan aset-aset lain yang tidak terdaftar atas nama Adit. Aku menemukan sesuatu. Diana menelepon Rania beberapa hari kemudian. Ternyata ada aset-aset lain yang tidak terdaftar atas nama Adit. Sebagian besar atas nama ibunya. Tapi ada juga yang atas nama perusahaan cangkang. Ada dugaan penggelapan dana. Dan ini yang paling menarik. Ada sejumlah besar dana yang ditransfer ke rekening Bima, dari rekening milik Adit, beberapa hari setelah kamu menandatangani surat itu. Rania merasa ada secercah harapan. Ini adalah bukti bahwa mereka telah bersekongkol dan memanfaatkannya. Sementara itu, Satya kembali dengan kabar dari firma hukumnya. Rania, aku sudah cek. Ternyata, warisan keluarga Adit bukan hanya rumah ini. Ada beberapa properti dan perusahaan lain yang mereka sembunyikan. Dan, kakek Adit belum meninggal. Dia masih sakit keras, tapi masih hidup. Itu artinya, surat yang mereka suruh kamu tanda tangani bisa jadi tidak sah. Rania tertegun. Tidak sah? Tapi kenapa? Sat. Ada pasal di Undang-Undang Warisan yang menyebutkan bahwa pelepasan hak warisan hanya sah jika pewaris utama sudah meninggal. Kalau belum, surat itu bisa dibatalkan. Rania merasa lega. Ia tidak sepenuhnya kehilangan segalanya. Ternyata, kecerobohan mereka sendiri yang menjadi bumerang. Namun, ia tidak akan membiarkan mereka tahu bahwa ia sudah tahu semuanya. Ia akan terus bermain sebagai Rania yang polos, hingga saatnya tiba untuk melempar pukulan balasan. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Adit, Ibu Sarah, dan Bima. Ia mencatat setiap detail, dari percakapan mereka di telepon hingga dokumen-dokumen yang mereka sembunyikan. Setiap kali Adit menerima telepon dari Ibu Sarah atau Bima, Rania akan diam-diam merekamnya. Jangan khawatir, Ma. Rania tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar bodoh. Dia pikir rumah ini hadiah dari aku. Kasihan sekali, ya, kata Adit suatu malam. Suaranya penuh tawa mengejek. Rania mendengarkan rekaman itu. Hatinya mengeras. Ia tidak lagi merasakan sakit, hanya tekad yang membara. Mereka telah menganggapnya sebagai istri bodoh dan merencanakan jebakan. Kini, Rania akan menunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya bodoh. Ia akan membalas perbuatan mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan, membuat mereka menyesal seumur hidup karena telah meremehkan seorang Rania. Ia akan memastikan mereka bertekuk lutut di hadapannya. Lampu di ruang kerja Adit mati, tapi Rania tidak. Ia duduk di kegelapan,
Matanya menatap layar laptop yang memancarkan cahaya biru. Di layar itu, ada ratusan file dan rekaman yang ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah amunisi Rania. Senjata rahasia yang akan ia gunakan untuk menghancurkan mereka. Rekaman suara Adit, Ibu Sarah, dan Bima saat membicarakan rencana licik mereka. Bukti transfer dana dari rekening Adit ke Bima. Bahkan foto-foto tersembunyi aset-aset lain yang mereka sembunyikan. Semua ada di sana. Rania mengusap layar. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia teringat betapa mudahnya mereka meremehkannya. Dia itu bodoh, hanya tahu make up dan belanja, kata Ibu Sarah dalam salah satu rekaman. Dia bahkan tidak tahu cara membaca laporan keuangan timpal Bima. Sudah, Ma, tenang saja. Dia tidak akan pernah tahu. Rania itu terlalu polos. Suara Adit terdengar meyakinkan. Mereka telah membangun sangkar emas untuk Rania dan percaya ia akan diam saja di dalamnya. Tapi mereka tidak tahu. Rania telah menemukan cara untuk membuka kuncinya dari dalam. Keesokan harinya, Rania sengaja membuat Adit panik. Saat sarapan, Rania menyenggol gelas berisi air hingga tumpah membasahi dokumen-dokumen yang Adit letakkan di meja makan. Maaf, Mas. Aku benar-benar ceroboh, kata Rania. Pura-pura panik. Rania, kamu ini ceroboh sekali. Ini dokumen penting. Adit membentaknya. Wajahnya memerah karena marah. Rania merasa ada keganjilan. Adit tidak pernah membentaknya seperti ini sebelumnya. Ia selalu berperan sebagai suami yang sabar dan penyayang. Pukulan emosional yang Adit berikan tidak lagi menyakitkan bagi Rania, karena ia tahu, semua itu hanya akting. Maaf, Mas. Biar aku keringkan. Rania mengambil dokumen yang basah itu, dan diam-diam ia mengambil foto detail dari dokumen yang ia yakini sebagai salinan dari surat pelepasan hak warisan. Di belakang Adit, ia mengirimkan foto itu ke Satya. Satya membalasnya dengan cepat. Ini dia. Bukti yang kita butuhkan. Tanda tanganmu itu bukan tanda tangan aslimu. Ada perbedaan kecil di sana. Keren. Rania tersenyum dalam hati. Saat ia tanda tangan di kantor, Rania menyadari bahwa tanda tangannya agak miring dan tidak presisi karena ia sangat gugup. Hal itu membuat tanda tangannya tidak sama persis dengan yang ada di KTP-nya. Ia memanfaatkannya sebagai celah. Rania melanjutkan sandiwaranya. Ia kembali menjadi istri yang polos dan lugu. Bahkan, saat Ibu Sarah datang dan dengan sengaja menjatuhkan vas bunga, menuduh Rania yang melakukannya, Rania hanya diam. Ia meminta maaf, pura-pura merasa bersalah, dan membereskan pecahan vas itu. Dia memang tidak becus mengurus rumah. Lebih baik ia tidak ada di sini. Ibu Sarah berbisik kepada Adit saat mereka pergi dari ruang tamu. Rania mendengar bisikan itu. Kata-kata pedas itu tidak lagi menyakitinya. Ia hanya membiarkan mereka, seperti membiarkan anak kecil yang sedang merengek. Ia tahu, tidak lama lagi, mereka akan merengek bukan karena kesal, tapi karena putus asa. 3 hari kemudian, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Hari pengumuman pembagian warisan kakek Adit. Seluruh keluarga besar Adit berkumpul di sebuah kantor pengacara. Rania datang bersama Adit, dan ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Di matanya, Adit dan keluarganya tampak seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Adit, Ibu Sarah, dan Bima duduk di seberang meja, dengan senyum kemenangan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Mereka melihat Rania dengan tatapan merendahkan. Mereka merasa Rania adalah bidak yang sudah mereka kalahkan. Pengacara keluarga, seorang pria parubaya bernama Pak Arman, membuka acara dengan formal. Ia menjelaskan tentang harta warisan yang jumlahnya sangat besar, termasuk beberapa aset dan properti. Adit, sebagai cucu tertua, akan mendapatkan bagian terbesar dari warisan ini, kata Pak Arman. Dan ada beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Rania. Pak Arman, maaf, saya memotong, kata Satya, yang tiba-tiba datang dan duduk di samping Rania. Semua mata tertuju pada Satya. Adit, Ibu Sarah, dan Bima terkejut melihat Rania datang bersama seorang pengacara. Rania tersenyum tipis. Mas Adit, Ibu Sarah, Mas Bima,
Saya ingin memperkenalkan Satya. Dia pengacara pribadi saya. Untuk apa pengacara? Kamu tidak ada urusan dengan ini, kata Adit. Wajahnya tegang. Tentu saja ada urusan, Mas. Tanda tangan saya kan ada di salah satu dokumen, balas Rania. Nada suaranya tenang tapi tajam. Dokumen itu adalah surat pelepasan hak warisan. Kamu sudah tanda tangan dan kamu sudah setuju untuk melepaskan semuanya. Jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Bima mencibir. Benar sekali, timpal Ibu Sarah, tertawa sinis. Kamu pikir kami sebodoh itu? Surat itu sah di mata hukum. Tunggu dulu, kata Satya. Surat itu memang sah. Jika dan hanya jika, tanda tangan yang ada di sana adalah asli. Seluruh ruangan hening. Adit, Ibu Sarah, dan Bima saling melirik. Kebingungan. Rania mengambil alih. Tanda tangan itu memang milik saya. Tapi, lihat baik-baik. Satya memutar layar laptopnya, menunjukkan perbandingan tanda tangan Rania di surat pelepasan hak warisan dengan tanda tangannya di KTP dan dokumen pernikahan. Tanda tangan di surat pelepasan hak warisan memiliki sedikit perbedaan yang sangat halus. Rania mengakui ia sengaja membuat perbedaan itu. Ia melakukannya agar ia bisa berdalih di pengadilan bahwa ia sedang sakit dan tidak bisa menandatanganinya dengan sempurna, sehingga tanda tangannya bisa dianggap tidak sah. Ini cuma perbedaan kecil. Siapa yang percaya? Kata Adit, suaranya naik. Memang kecil, tapi itu membuat surat ini cacat hukum. Dan sebagai pengacara, saya bisa membuktikan bahwa klien saya tidak sadar saat menandatangani surat ini. Jelas Satya. Rania melanjutkan. Mas Adit, Ibu Sarah, Mas Bima, saya tahu kalian telah menipu saya. Saya mendengar semuanya. Rekaman percakapan kalian, bukti transfer dana, dan aset-aset yang kalian sembunyikan. Ia memainkan rekaman percakapan Adit dan Ibu Sarah yang ia ambil diam-diam. Suara Ibu Sarah yang meremehkannya, dan suara Adit yang menertawakan kebodohannya, menggema di ruangan itu. Ini fitnah. Kamu merekam kami tanpa izin, teriak Ibu Sarah. Merekam percakapan pribadi memang salah. Tapi jika itu adalah bagian dari bukti kejahatan yang sedang terjadi, itu bisa diajukan di pengadilan. Dan saya punya lebih dari itu, kata Satya, memutar rekaman lain dari Diana. Ternyata, Pak Bima dan Adit telah mengalihkan sejumlah besar dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi mereka. Pak Arman, tolong cek semua dokumen. Mereka telah menggelapkan dana perusahaan kakek mereka sendiri. Dan kami memiliki semua buktinya. Wajah Adit, Ibu Sarah, dan Bima pucat pasi. Mereka tidak menyangka. Rania yang mereka anggap bodoh ternyata telah menyusun rencana balasan yang begitu rapi. Mereka mengira Rania tidak akan pernah tahu, apalagi melawan. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini, Rania? Adit menatapnya dengan putus asa. Kamu tanya kenapa? Karena kalian menganggap aku bodoh. Kalian menganggap aku hanya sebuah objek yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dibuang begitu saja setelah tidak dibutuhkan. Padahal, kalian adalah orang-orang yang paling bodoh di sini. Kalian terlalu sibuk merencanakan kejahatan, sampai tidak menyadari bahwa kalian sedang menciptakan musuh yang paling berbahaya. Jawab Rania. Kalian tidak hanya menjebakku. Kalian juga mencuri dari keluarga kalian sendiri. Kalian pikir aku tidak tahu kalau kakek Adit belum meninggal? Kalian terburu-buru, sampai lupa satu aturan penting. Dan sekarang, kalian harus menerima akibat dari keserakahan kalian. Air mata Rania menetes. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kemenangan. Ia telah menuntut keadilan. Dan ia akan mendapatkannya. Rania keluar dari kantor pengacara dengan langkah ringan. Udara sore di luar terasa segar. Ia tidak lagi merasakan sesak di dada atau beban di pundaknya. Kata-kata yang ia ucapkan di dalam ruangan tadi, meski tajam, telah membebaskannya. Ia menatap Satya, yang berjalan di sisinya. Kamu luar biasa, Rania, kata Satya, senyumnya tulus. Aku tidak menyangka kamu akan membalikan keadaan secepat itu. Mereka benar-benar tidak melihatnya datang.
Mereka yang meremehkan. Sat, jawab Rania. Mereka melihatku sebagai istri rumahan yang polos dan tidak tahu apa-apa. Padahal, dulu, aku adalah salah satu yang terbaik di perusahaanku. Rania teringat kembali pada masa-masa itu. Sebelum menikah, ia adalah Rania yang ambisius. Rania yang berani mengambil risiko. Rania yang mampu membaca laporan keuangan sekompleks apapun. Namun, demi janji-janji manis Adit, ia mengubur semua itu. Ia membiarkan dirinya diubah menjadi sosok yang mereka inginkan. Patuh, penurut, dan tidak punya ambisi. Aku minta maaf, Sat, lanjut Rania. Sudah lama aku tidak menghubungi kalian. Aku terlalu sibuk dengan dunia baruku. Aku mengerti, jawab Satya. Aku senang kamu kembali ke dirimu yang dulu. Kamu tidak lagi Rania yang dulu, yang mengabaikan nalurimu. Kamu sudah bertransformasi menjadi versi yang jauh lebih kuat. Rania terdiam. Satya benar. Kejadian ini, meski menyakitkan, telah membangunkannya dari tidur panjang. Ia tidak lagi ingin menjadi Rania yang lemah. Ia ingin menjadi Rania yang mengendalikan hidupnya sendiri. Malam harinya, Rania pulang ke rumah. Rumah yang selama ini terasa seperti sangkar emas, kini terasa kosong. Ia melihat mobil Adit terparkir di garasi. Adit, Ibu Sarah, dan Bima sudah ada di ruang tamu. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi senyum kemenangan, melainkan kemarahan dan keputusasaan. Rania, kamu sudah gila, ya? Teriak Ibu Sarah saat Rania masuk. Apa-apaan tadi itu? Kamu merencanakan semua ini? Rania tidak menjawab. Ia berjalan santai ke dapur, mengambil segelas air, lalu kembali ke ruang tamu. Ia duduk di sofa yang berlawanan dengan mereka, menyilangkan kaki, dan meneguk airnya perlahan. Ia tidak lagi takut pada mereka. Jadi, apa mau kamu sekarang? Tanya Adit, suaranya parau. Ia terlihat hancur. Kamu ingin menghancurkan kami. Kalian yang sudah menghancurkan diri kalian sendiri. Jawab Rania tenang. Aku hanya menunjukkan apa yang sudah kalian lakukan. Aku punya semua bukti. Adit, rekaman suara yang membuktikan kamu dan Ibu Sarah bersekongkol menipuku. Bukti transfer dana gelap dari perusahaan kakek ke rekening Bima. Dan celah hukum dari surat yang kalian paksakan untuk kutandatangani. Ini tidak bisa dibiarkan. Bima berteriak. Matanya menatap Rania dengan penuh kebencian. Mau apa? Melaporkan saya ke polisi karena merekam percakapan kalian? Silakan. Saya yakin pengacara saya bisa berargumen bahwa rekaman itu adalah bukti dari tindak kejahatan yang kalian lakukan. Dan saya yakin, hakim akan lebih tertarik pada penggelapan dana dan penipuan yang kalian rencanakan. Air mata mulai mengalir di pipi Ibu Sarah. Ia memohon. Rania, tolong, kami minta maaf. Kami salah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan lanjutkan ini. Melihat mereka yang biasanya sombong kini bertekuk lutut, Rania tidak merasakan kemenangan yang manis. Ia hanya merasa hampa. Semua ini tidak seharusnya terjadi. Jika saja mereka tidak serakah. Jika saja Adit benar-benar mencintainya. Maaf, Ma, kata Rania. Suaranya datar. Sudah terlambat. Saya sudah menghubungi Pak Arman. Semua bukti sudah di tangan beliau. Dan saya sudah menyuruhnya untuk melanjutkan proses hukum. Adit mendekati Rania, berlutut di depannya. Sayang, maafkan aku. Aku hilaf. Aku janji. Aku akan berubah. Kita bisa perbaiki semuanya. Rania menatap Adit. Matanya dingin. Perbaiki apa, Mas? Hubungan kita? Kamu bahkan tidak pernah melihatku sebagai seorang istri. Kamu hanya melihatku sebagai alat untuk mendapatkan warisan kakekmu. Aku tidak akan pernah bisa kembali ke kamu. Tapi kamu mencintaiku, kan? Tanya Adit. Dulu, aku mencintai pria yang kamu pura-purai. Pria yang baik, yang mencintaiku dengan tulus. Pria itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah kamu, yang rela menjebakku demi uang. Adit menunduk. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia tahu, ia telah kehilangan Rania,
Bukan karena orang ketiga, tapi karena keserakahannya sendiri. Ada satu hal lagi, kata Rania, bangkit dari sofa. Mulai sekarang, aku yang akan mengurus semua aset ini. Ibu Sarah dan Bima langsung berdiri, terkejut. Apa? Mana bisa? Bisa. Karena kalian sudah terbukti melakukan penipuan dan penggelapan dana. Saya yang akan mengambil alih, untuk sementara, kata Rania, sambil mengeluarkan sebuah dokumen. Satya sudah mempersiapkan ini. Surat kuasa darurat. Aku akan mengurusnya sampai proses hukum kalian selesai. Atau, sampai kalian kehilangan semua yang kalian miliki. Mereka terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Rania sudah selangkah di depan mereka. Ia tidak hanya menjebak mereka, ia juga sudah mengambil alih kendali. Ini tidak adil, teriak Bima. Hidup memang tidak selalu adil, balas Rania. Senyum sinisnya terukir. Kalian mengajarkan saya satu hal, bahwa di dunia ini, yang terpenting adalah kekuatan. Dan sekarang, saya punya kekuatan itu. Rania berbalik, meninggalkan mereka yang masih terpaku. Ia berjalan ke kamar tidur. Kamar tidur yang selama ini ia anggap sebagai tempat istirahatnya, kini terasa seperti medan perang. Ia mengemas barang-barangnya. Pakaian, buku-buku, dan beberapa barang pribadi. Ia tidak mengambil apapun yang Adit berikan. Ia tidak butuh lagi hadiah dari orang yang telah mengkhianatinya. Sebelum pergi, ia melihat kembali kamar itu. Ia mengambil cincin pernikahannya dari jari manisnya, memandangnya sebentar. Cincin itu berkilau, sama seperti janji-janji palsu Adit. Rania meletakkan cincin itu di atas meja rias, lalu berjalan keluar dari rumah mewah itu, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Di luar, ia melihat Diana dan Satya sudah menunggu. Diana tersenyum, mengacungkan jempol. Tadi aku memantau dari jauh. Kamu luar biasa, Ran. Kalian yang luar biasa, balas Rania. Terima kasih banyak sudah membantuku. Kami hanya membantu teman kami yang sudah kembali, kata Satya. Rania memeluk mereka berdua. Ia merasa lega. Ia merasa utuh kembali. Ia bukan lagi Rania yang lemah dan polos. Ia adalah Rania, yang kini tahu bahwa di balik senyum bisa ada pisau. Dan ia tidak akan pernah membiarkan dirinya ditusuk lagi. Ia telah bertransformasi dari korban menjadi dalang utama, siap menghadapi babak baru dalam hidupnya. Setelah malam yang penuh konfrontasi, Rania tidak kembali ke rumah itu. Ia menginap di apartemen kecil milik Diana. Di sana, Rania tidak lagi harus berpura-pura. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, wanita yang terluka namun bertekad. Kamu yakin tidak mau istirahat dulu, Ran? Tanya Diana sambil meletakkan secangkir teh di meja. Rania menggeleng. Tidak bisa, Di. Aku harus terus bergerak. Mereka tidak akan diam saja. Mereka pasti akan mencari cara untuk menyerang balik. Keesokan harinya, Rania kembali ke rumahnya bersama Satya. Adit, Ibu Sarah, dan Bima masih ada di sana. Wajah mereka tegang dan mata mereka memancarkan kemarahan yang dingin. Apa lagi yang kamu mau? Tanya Adit. Kamu sudah menghancurkan kami. Saya hanya ingin mengambil barang-barang pribadi saya, jawab Rania tenang, sambil membiarkan Satya mengambil alih pembicaraan. Satya menyerahkan beberapa dokumen ke Adit. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, Nona Rania akan mengambil alih kepengurusan rumah ini dan beberapa aset lainnya untuk sementara. Ini surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh Pak Arman. Wajah Adit memucat. Kamu pikir bisa mengambil alih semua ini begitu saja? Ini rumahku. Ini bukan rumahmu, Mas Adit, jawab Rania. Ini aset warisan yang masih dalam sengketa. Dan selama proses hukum berjalan, akan lebih baik jika ada pihak yang netral yang mengurusnya. Rania melangkah masuk ke dalam rumah, melewati Adit yang terpaku. Ia tidak lagi melihat rumah itu sebagai rumah impian, melainkan sebagai tempat yang penuh kenangan pahit. Saat ia menaiki tangga, ia mendengar Ibu Sarah berbisik kepada Adit. Jangan khawatir, Dit, kita punya cara lain. Dia pikir dia sudah menang, padahal ini baru permulaan.
Rania tersenyum dalam hati. Ia tahu persis apa yang mereka rencanakan. Mereka akan mencoba menggalang dukungan dari keluarga besar, menyebarkan cerita palsu, dan mencoba merusak reputasinya. Dan benar saja. Keesokan harinya, ponsel Rania tidak berhenti berdering. Panggilan dari bibi, paman, dan sepupu Adit. Mereka semua menanyakan hal yang sama. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menuntut Adit dan keluarganya? Kamu tidak kasihan sama mereka. Rania tidak menjawab satupun panggilan. Ia membiarkan mereka bicara. Ia tahu, di balik nada prihatin mereka, ada rasa penasaran dan kebohongan yang disebar oleh Ibu Sarah. Rania tidak ingin membuang-buang energinya untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. Biarkan mereka berpikir apa saja, Ran, kata Satya saat Rania menceritakan semua itu. Fokus kita sekarang adalah mengamankan aset-aset ini sebelum mereka berhasil memindahkannya. Dengan bantuan Satya dan Diana, Rania memulai rencananya. Ia berpura-pura tidak mengerti soal keuangan dan properti. Ia sengaja membuat kesalahan kecil, seperti menanyakan hal-hal yang tidak penting tentang rekening bank atau properti yang sudah jelas milik mereka. Rania menelepon Adit dengan nada polos. Mas, aku bingung. Ini rekening yang mana ya? Banyak sekali kodenya. Kamu bisa bantu aku? Adit tertawa di seberang telepon. Kamu itu, Ran. Sudah dibilang jangan pusing-pusing soal hal ini. Biar aku saja yang urus. Kirim saja kodenya. Nanti aku cek. Rania mengirimkan kode yang sudah Diana manipulasi. Kode itu tidak akan bisa digunakan oleh Adit, tapi akan mengirimkan sinyal ke Diana jika Adit mencoba mengaksesnya. Ini adalah cara Rania untuk memantau setiap langkah mereka. Tidak hanya itu, Rania juga sengaja ceroboh saat bertemu Bima. Ia menjatuhkan sebuah flash drive di depan Bima. Flash drive itu berisi dokumen-dokumen palsu yang Diana buat. Dokumen-dokumen itu berisi informasi tentang aset lain yang sangat besar nilainya, namun tidak ada di dokumen warisan. Melihat flash drive itu, mata Bima langsung berbinar. Ia mengambilnya, pura-pura memberikannya kembali kepada Rania. Punya kamu, Ran? Lain kali hati-hati. Oh, iya. Makasih, Mas. Jawab Rania, pura-pura ceroboh. Ia tahu, Bima tidak akan pernah mengembalikannya. Ia akan mengambil data itu, dan pasti akan mencoba mendapatkan aset yang tersembunyi itu. Sementara Bima disibukkan dengan informasi palsu yang Rania berikan, Ibu Sarah mencoba cara lain. Ia berusaha mendekati Rania, pura-pura meminta maaf. Ia bahkan datang ke apartemen Diana, membawa makanan. Rania, nak, Mama minta maaf. Kami hilaf. Kami terlalu serakah, kata Ibu Sarah. Suaranya terdengar tulus. Rania tahu itu hanya sandiwara. Ia membiarkan Ibu Sarah masuk. Rania tahu, Ibu Sarah pasti memasang alat penyadap. Mama mohon, nak, jangan lanjutkan ini. Kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, pinta Ibu Sarah. Tidak bisa, Ma, jawab Rania. Ini sudah terlalu jauh. Rania sengaja berbicara dengan suara keras, memastikan Ibu Sarah bisa merekam percakapan mereka. Ia sengaja memberikan informasi-informasi yang salah, seperti, aku sudah berhasil mendapatkan akses ke semua rekening kalian. Padahal, Rania belum mendapatkan akses penuh. Ini hanya bagian dari jebakannya. Ia ingin membuat mereka panik dan membuat langkah ceroboh. Dan rencananya berhasil. Malam itu, Adit menelepon Ibu Sarah. Rekaman yang Rania dapat dari Diana, terdengar Adit berkata, Ma, dia sudah dapat akses ke semua rekening. Kita harus cepat memindahkan uang kita. Tenang, Dit. Mama sudah siapkan semuanya. Besok kita ke bank. Kita pindahkan semua uang ke rekening yang baru. Jawab Ibu Sarah. Rania tersenyum. Ia sudah tahu langkah mereka. Ia segera menelepon Satya dan Diana. Mereka akan bergerak besok. Pukul 9 pagi. Kita harus selangkah di depan mereka. Pagi itu, Rania, Satya, dan Diana sudah berada di bank. Mereka menunggu.
Rania melihat Adit, Ibu Sarah, dan Bima datang. Mereka terlihat terburu-buru dan panik. Mereka langsung menuju teller dan meminta untuk memindahkan semua dana. Namun, teller itu menggeleng. "Maaf, Pak, rekening ini sudah diblokir. Ada laporan dari pengadilan." Wajah Adit, Ibu Sarah, dan Bima pucat pasi. Mereka tidak menyangka. Mereka telah dijebak lagi. Mereka menoleh ke arah Rania yang berdiri tidak jauh dari mereka. Rania tersenyum, senyum yang tidak lagi polos, melainkan senyum kemenangan. Mereka mengira Rania bodoh. Mereka mengira Rania tidak akan pernah tahu. Padahal, Rania sudah selangkah di depan mereka. Sandiwara Rania berhasil. Dan kini, giliran mereka yang harus bertekuk lutut. Setelah kepergian Rania, keheningan menyelimuti rumah itu. Namun bukan keheningan yang damai. Itu adalah keheningan yang penuh dengan ketegangan, kemarahan, dan ketakutan. Adit, Ibu Sarah, dan Bima duduk di ruang tamu, bagaikan patung-patung yang dilanda kebisuan. Mereka baru saja kembali dari bank setelah mengetahui rekening mereka dibekukan. Kepanikan yang nyata mulai terasa. "Ini tidak mungkin," bisik Ibu Sarah. Tangannya gemetar. Bagaimana dia bisa tahu? Adit mengepalkan tangannya. "Dia pasti punya orang dalam. Aku tidak percaya ini." Rania yang kupikir bodoh, ternyata lebih licik dari kita semua. Bima, yang biasanya sinis, kini terlihat paling panik. "Ini tidak lucu. Kita bisa kehilangan segalanya. Dana yang Mama transfer ke rekening perusahaan cangkang juga tidak bisa ditarik." Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil sudah dipantau. Rania, yang kini berada di apartemen Diana, tersenyum melihat laporan yang dikirimkan oleh Diana. "Mereka sudah panik, Ran," kata Diana. "Mereka mencoba mengalihkan semua aset, tapi karena kita sudah memblokir rekeningnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa." "Bagus," jawab Rania. "Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan mencari celah lain. Dan kita harus siap." Rania tahu, kepanikan bisa membuat seseorang bertindak gegabah. Dan itulah yang ia butuhkan. Ia akan memberikan mereka umpan yang akan membuat mereka semakin serakah dan semakin jauh masuk ke dalam jebakan yang ia buat. Rania memulai aksinya. Ia sengaja mengunggah beberapa foto di media sosial yang menunjukkan ia sedang makan malam mewah di sebuah restoran mahal. Ia memastikan lokasinya diatur agar terlihat seperti tempat yang sangat eksklusif. Di captionnya, Rania menulis, "Ketenangan bisa membuatmu melihat hal-hal yang tidak terlihat sebelumnya. Menikmati hasil kerja keras." Adit, yang masih memantau media sosial Rania, melihat unggahan itu dan merasa cemburu dan marah. Dia pamer. Dia pikir dia sudah menang. Ibu Sarah melihat foto itu dan mencibir. Itu pasti hanya sandiwara. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Namun, Bima memiliki pandangan berbeda. "Tunggu dulu." Dia menulis, "Menikmati hasil kerja keras. Jangan-jangan dia sudah menemukan aset-aset lain yang tidak kita ketahui." Kecurigaan Bima membuat mereka bertiga mulai bertengkar. Rania sudah menyadarinya. Mereka memiliki sifat yang berbeda. Adit pengecut dan mudah dipengaruhi. Ibu Sarah ambisius dan arogan. Sementara Bima serakah dan penuh perhitungan. Ia akan memanfaatkan celah ini. Beberapa hari kemudian, Rania sengaja mengunjungi kantor pengacara Pak Arman. Ia pura-pura lupa membawa dokumen penting, dan ia tahu, Adit pasti akan mengikuti mereka. Benar saja, Adit dan Ibu Sarah menguntit mereka dari jarak jauh. Di dalam kantor, Rania berbicara dengan suara cukup keras agar bisa didengar oleh siapapun yang menguping. "Satya, dokumen aset kakek yang di luar negeri itu sudah aman." Satya, yang sudah tahu rencana Rania, mengangguk. "Sudah aman, Ran. Tinggal kita urus administrasinya. Nilainya sangat besar." "Syukurlah," kata Rania. "Aku tidak ingin ada yang tahu soal ini. Ini aset rahasia yang tidak pernah dicatat dimanapun." Di luar, Adit dan Ibu Sarah terkejut. "Aset di luar negeri? Apa itu?" bisik Adit. "Aku tidak tahu."
Kakekmu tidak pernah memberitahuku soal itu, jawab Ibu Sarah. Matanya membesar karena keserakahan. Adit dan Bima mulai sibuk mencari tahu tentang aset rahasia yang Rania sebutkan. Dengan bantuan Diana, Rania memberikan mereka petunjuk yang sangat meyakinkan. Diana sengaja membuat email palsu dari perusahaan di luar negeri yang berisi laporan keuangan aset tersebut. Email itu seolah-olah tidak sengaja terkirim ke alamat email Adit. Adit dan Bima langsung percaya. Mereka pikir, ini adalah keberuntungan. Sebuah aset besar yang tidak diketahui siapapun, dan mereka bisa mendapatkannya tanpa harus berurusan dengan Rania. Ini dia. Kesempatan kita, MA. Teriak Adit penuh semangat. Ibu Sarah langsung menyusun rencana. Mereka akan terbang ke luar negeri untuk mengurus aset itu. Mereka yakin, ini adalah jalan keluar dari masalah mereka. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah jalan masuk ke dalam jebakan yang jauh lebih dalam. Rania, yang memantau setiap langkah mereka, tersenyum. Mereka sudah termakan umpan. Mereka sudah mengorbankan logika dan kecerdasan mereka demi keserakahan. Sebelum mereka pergi, Rania mengirimkan pesan singkat ke Adit. Mas, hati-hati ya. Aku dengar di sana banyak penipu. Adit hanya membaca pesan itu dan mencibir. Dasar sok tahu. Ia tidak tahu. Pesan itu adalah peringatan terakhir dari Rania. Rania, Satya, dan Diana sudah mengatur segalanya. Mereka telah bekerja sama dengan pihak berwenang di negara yang akan dituju Adit, Ibu Sarah, dan Bima. Mereka melaporkan adanya dugaan penipuan internasional dan penggelapan dana. Dokumen-dokumen palsu yang Diana buat juga akan menjadi jebakan bagi mereka. Saat Adit, Ibu Sarah, dan Bima mendarat di negara itu, mereka sudah disambut oleh polisi setempat. Mereka ditangkap dengan tuduhan penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen. Mereka tidak bisa menyangkalnya, karena semua bukti yang mereka bawa adalah hasil manipulasi Rania. Di Indonesia, berita itu langsung menyebar. Media memberitakan tentang skandal keluarga kaya yang terlibat dalam kejahatan internasional. Reputasi mereka hancur. Bisnis mereka bangkrut. Mereka kehilangan segalanya. Rania melihat berita itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, tapi ia merasakan kelegaan yang besar. Ia telah menuntut keadilan. Ia telah menunjukkan bahwa ia tidak bodoh. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan dan integritas akan selalu menang melawan keserakahan. Pagi di kantor pengadilan terasa dingin. Udara yang lembab dan aroma kertas-kertas lama menyelimuti lorong-lorong. Di salah satu ruang sidang, drama yang jauh lebih mematikan sedang berlangsung. Rania duduk tegak, ditemani Satya di sisinya. Di seberang meja, Adit dan keluarganya tampak kuyu. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan bayangan kekalahan. Persidangan itu adalah puncak dari semua jebakan. Berita tentang penangkapan mereka di luar negeri dengan tuduhan penipuan internasional telah menyebar luas. Mereka berhasil dibebaskan, tetapi dengan catatan kriminal dan reputasi yang hancur. Mereka kembali ke Indonesia tanpa sepeser pun. Sidang akan dibuka. Pihak penggugat dan tergugat dipersilakan, kata hakim. Rania, sebagai penggugat utama, memulai. Ia berdiri, tidak lagi dengan senyum polos, melainkan dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan. Yang mulia, saya tidak hanya menuntut hak warisan saya, tetapi juga menuntut keadilan atas penipuan yang dilakukan oleh suami saya, Adit, beserta keluarganya. Adit menatap Rania. Matanya memancarkan amarah dan kebencian. Kamu menipuku, Rania. Kamu yang menjebakku. Tolong kendalikan diri Anda, Tuan Adit, ujar hakim. Satya maju, membawa sebuah flash drive. Yang mulia, kami memiliki bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Tuan Adit, Ibu Sarah, dan Tuan Bima telah bersekongkol untuk menipu klien saya, Nona Rania. Kami memiliki rekaman suara, dokumen transfer dana, dan bukti penggelapan aset-aset lain yang mereka sembunyikan. Satya memutar rekaman suara Adit dan Ibu Sarah yang mengejek Rania sebagai istri bodoh.
Suara tawa mereka yang meremehkan menggema di ruang sidang. Raut wajah hakim berubah menjadi tidak senang. Ini ilegal. Dia merekam kami tanpa izin, teriak Ibu Sarah. Rekaman ini adalah bukti kriminal. Yang mulia, bantah Satya. Klien saya merekamnya karena ia merasa ada ancaman dan kecurigaan. Rekaman ini menunjukkan dengan jelas niat jahat mereka. Satya juga memutar bukti transfer dana dari rekening kakek Adit ke rekening pribadi Bima, yang mereka lakukan secara diam-diam. Bima tampak tidak percaya. Ia bahkan tidak tahu bahwa Rania sudah mendapatkan bukti itu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Bisik Bima pada Adit. Adit hanya menggeleng. Ia sama bingungnya. Ini semua tidak benar, bantah Ibu Sarah. Ini semua fitnah. Dia hanya ingin merebut semua harta warisan kami. Hakim menatap Rania. Apakah itu benar, Nona Rania? Apakah Anda hanya mengincar harta? Rania tersenyum tipis. Yang mulia, harta tidak pernah menjadi tujuan utama saya. Saya hanya ingin mendapatkan keadilan dan hak saya. Mereka telah menginjak-injak harga diri saya, menganggap saya bodoh, dan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik saya. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Saat itu, Pak Arman, pengacara keluarga Adit, dipanggil ke depan. Pak Arman, Anda tahu tentang surat pelepasan hak warisan yang ditandatangani oleh Nona Rania? Tanya hakim. Ya, Yang Mulia. Jawab Pak Arman. Surat itu sah di mata hukum. Tunggu dulu, kata Satya. Maju ke depan. Saya punya saksi ahli. Dia adalah seorang ahli tulisan tangan, yang akan membandingkan tanda tangan Nona Rania di surat itu dengan tanda tangan aslinya. Seorang pria paruh baya maju ke depan. Ia menunjukkan perbandingan tanda tangan Rania. Ia menjelaskan bahwa ada perbedaan kecil namun signifikan antara tanda tangan di surat pelepasan dan tanda tangan aslinya. Tanda tangan ini dibuat dengan tekanan yang berbeda. Yang Mulia, jelas sang ahli. Ada indikasi bahwa tanda tangan ini dibuat dalam keadaan tertekan atau tidak sadar. Rania menatap Adit dan keluarganya. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak menyangka jebakan mereka bisa dibalikan dengan begitu mudah. Kakek saya, dia masih hidup, kata Rania, mengejutkan seluruh ruangan. Mereka mengatakan kakek saya sudah meninggal untuk mendapatkan warisan lebih cepat. Saya punya buktinya. Rania menunjukkan foto kakek Adit yang masih dirawat di rumah sakit. Ia juga menunjukkan rekaman suara Adit yang berbicara tentang kondisi kakeknya. Yang Mulia, sesuai undang-undang, surat pelepasan hak warisan hanya sah jika pewaris utama telah meninggal. Karena kakek Adit masih hidup, surat ini tidak sah, kata Satya. Hakim mengangguk. Itu benar. Adit, Ibu Sarah, dan Bima menatap Rania dengan mata penuh kebencian. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Mereka telah kehilangan segalanya, bahkan kehormatan mereka. Kami minta maaf. Kami mohon, Rania, cabut tuntutanmu. Kami janji, kami akan mengembalikan semua uang dan aset-aset itu. Teriak Ibu Sarah, memohon-mohon. Rania hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Sudah terlambat. Ma. Tolong, Rania. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan menceraikanmu, jika itu yang kamu mau. Adit berlutut di hadapan Rania. Air matanya menetes. Rania menggeleng. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya. Kalian sudah mendapatkan kesempatan, dan kalian membuangnya. Dan sekarang, saya yang akan mengambil alih. Hakim mengetuk palu. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, saya memutuskan bahwa hak warisan Nona Rania tidak dapat dicabut. Saya juga memerintahkan investigasi lebih lanjut atas dugaan penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Adit, Ibu Sarah, dan Bima. Sidang ditunda. Rania keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Di luar, Adit dan keluarganya mencoba mendekatinya, memohon dan meminta maaf. Namun, Rania hanya melewati mereka, tanpa menoleh. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Sore itu, kantor pengadilan menjadi saksi bisu atas kehancuran sebuah keluarga. Adit,
Ibu Sarah dan Bima, yang tadinya datang dengan kepala tegak, kini tertunduk lesu. Di hadapan mereka, Rania, yang selama ini mereka remehkan, berdiri bak ratu yang baru saja memenangkan tahtanya. "Rania, tunggu!" Suara Adit serak, memohon. Rania berhenti, berbalik, dan menatap Adit dengan mata tanpa emosi. "Ada lagi yang ingin kamu katakan, Mas?" Adit berjalan mendekat. Ibu Sarah dan Bima mengikutinya. Mereka tidak lagi menyembunyikan kepanikan mereka. "Sandiwara sudah berakhir. Kenapa kamu harus sejauh ini?" tanya Adit. "Kenapa kamu tidak langsung bilang? Kenapa kamu harus menjebak kami?" "Kalian yang memulai sandiwara ini, Mas Adit," jawab Rania tenang, suaranya sedingin es. "Kalian yang memasang jebakan pertama. Aku hanya membalas. Bukankah itu yang namanya keadilan? Tapi kami salah. Kami minta maaf," kata Ibu Sarah. Air matanya tumpah. "Tolong, Rania. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi." Rania hanya tersenyum sinis. "Maaf? Setelah apa yang kalian lakukan? Setelah kalian menganggapku bodoh? Setelah kalian menjebakku? Setelah kalian mencoba mengambil semua yang seharusnya menjadi hakku? Maaf saja tidak cukup, Ma. Kami akan mengembalikan semuanya," kata Bima, nadanya memelas. "Semua aset, uang, semuanya. Asal kamu cabut tuntutanmu." Rania menggeleng. "Sudah terlambat. Bukti-bukti sudah di tangan hakim. Kalian sudah tidak punya kesempatan." "Ini semua salahmu, Dit," teriak Ibu Sarah, menunjuk Adit. "Kamu yang tidak becus. Kamu yang tidak bisa mengendalikan istrimu." Adit menatap ibunya dengan tatapan terluka. "Ma, ini bukan salahku. Mama yang menyuruhku. Mama yang bilang aku tidak boleh kalah dari Rania." Mereka mulai berdebat, saling menyalahkan, sementara Rania hanya berdiri diam, menyaksikan kehancuran mereka. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan Rania. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Rania mengambil napas dalam-dalam. "Sudah cukup," katanya. Suaranya meninggi. "Kalian tidak perlu saling menyalahkan. Karena yang salah di sini adalah kalian bertiga. Keserakahan kalian yang membuat kalian buta. Kalian pikir kalian bisa menginjak-injak harga diriku, dan aku akan diam saja. Kami hanya ingin yang terbaik untuk keluarga," kata Ibu Sarah, mencoba membela diri. "Yang terbaik? Menipu dan mengambil hak orang lain. Itu yang terbaik menurut kalian? Maaf, Ma, kita punya definisi yang berbeda soal kebaikan," balas Rania. Rania menatap Adit. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena kecewa. "Mas, kamu tahu, hal yang paling menyakitkan bukan karena kamu menipuku, tapi karena kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai hartaku. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Aku dulu buta. Tapi sekarang, mataku sudah terbuka." Adit tidak bisa menjawab. Ia tahu Rania benar. Ia telah mengkhianati cinta Rania demi uang. "Dan sekarang, kalian akan membayar mahal untuk semua itu," kata Rania. Suaranya kembali dingin. "Kalian akan kehilangan semuanya. Harta, reputasi, bahkan kebebasan kalian." Ibu Sarah dan Bima berlutut di hadapan Rania. "Tolong, Rania, jangan lakukan ini. Kami akan kehilangan segalanya." Rania hanya menatap mereka. Ia teringat saat Ibu Sarah dengan sombongnya menuduhnya mencuri vas bunga, saat Bima dengan sinisnya meremehkannya, dan saat Adit dengan dinginnya menjebaknya. "Maaf," kata Rania. "Tapi saya tidak bisa. Saya bukan lagi Rania yang dulu. Saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak-injak lagi. Kalian telah mengajarkan saya satu hal, bahwa di dunia ini, kebaikan hati tidak cukup. Kalian harus punya kekuatan. Dan sekarang, saya punya kekuatan itu." Rania berbalik, meninggalkan mereka yang masih berlutut. Satya mengikutinya, dan mereka berdua berjalan keluar dari gedung pengadilan. "Kamu baik-baik saja, Ran?" tanya Satya. Rania mengangguk. "Aku baik-baik saja.
Sat, aku sudah mendapatkan keadilan. Rania melihat ke langit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi takut. Ia telah menghadapi ketakutan terbesarnya. Dan ia telah memenangkannya. Ia telah menjadi Rania yang baru. Rania yang kuat, mandiri, dan tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Kekalahan di ruang sidang adalah awal dari penderitaan yang sesungguhnya bagi Adit, Ibu Sarah, dan Bima. Mereka berdiri di lobi pengadilan yang ramai, dikelilingi oleh tatapan-tatapan sinis. Rania, yang baru saja keluar dari gedung, tak menoleh sedikit pun. Langkahnya mantap, penuh kelegaan, meninggalkan mereka yang kini seperti patung di tengah kerumunan. "Bagaimana ini, Dit?" bisik Ibu Sarah. Suaranya putus asa. "Kita sudah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, bahkan reputasi kita. Kita masih punya uang tabungan, Ma," jawab Adit, mencoba menenangkan. Tapi bahkan ia sendiri tahu, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan kekayaan yang baru saja lepas dari genggaman mereka. Bima terlihat paling hancur. "Aku tidak bisa kembali ke kantorku. Semuanya sudah hancur. Media sudah memberitakan semuanya." "Ini semua salah Rania," teriak Ibu Sarah. "Dia sengaja menghancurkan kita." Mereka tidak menyadari, kehancuran itu tidak disengaja. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, kehidupan mereka berubah total. Rania, yang kini memegang kendali atas aset-aset keluarga, menyita semua properti yang masih atas nama Adit. Rumah mewah yang tadinya menjadi sangkar emas Rania, kini disita. Mereka dipaksa pindah ke apartemen kecil yang disewa. "Mama tidak bisa tinggal di tempat seperti ini," protes Ibu Sarah, memandangi ruangan yang sempit dengan tatapan jijik. "Mau bagaimana lagi, Ma?" balas Adit. "Ini semua yang tersisa. Kita tidak punya uang lagi." Hidup mereka yang tadinya penuh kemewahan, kini penuh dengan kesulitan. Adit, yang selalu mengandalkan uang orang tuanya, kini harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tapi tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, setelah berita penipuan itu tersebar luas. Sementara itu, Rania menjalani hidupnya. Ia tidak lagi tinggal di apartemen Diana. Ia membeli sebuah rumah sederhana, tapi nyaman. Rumah yang ia beli dengan uangnya sendiri, dari hasil perjuangannya. "Kamu mau menjual semua aset yang kamu dapatkan, Ran?" tanya Satya. Rania menggeleng. "Tidak, Sa. Aku akan mengelola semua itu. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa mengurusnya lebih baik dari mereka." Di sisi lain, Ibu Sarah yang tidak bisa menerima kenyataan, mencoba mendekati Rania lagi. Ia datang ke rumah baru Rania, kali ini tanpa keangkuhan. "Rania, nak," kata Ibu Sarah, suaranya memelas. "Mama datang untuk minta maaf. Mama tahu, Mama salah. Tolong, nak, kasihanilah kami. Kami sudah kehilangan segalanya. Bisakah kita berdamai?" Rania menatap Ibu Sarah. Ia melihat seorang wanita tua yang putus asa, bukan lagi wanita yang penuh kesombongan. "Maaf, Ma," jawab Rania. "Sudah tidak ada yang bisa dimaafkan. Saya sudah memberikan kalian kesempatan, tapi kalian membuangnya. Dan sekarang, saya yang harus membayar harga atas semua penderitaan ini." "Tapi kami sudah berlutut di hadapanmu," teriak Ibu Sarah. Air matanya mengalir deras. "Berlutut? Kalian pikir berlutut akan menyelesaikan semuanya? Kalian pikir dengan berlutut, semua luka yang kalian torehkan akan hilang?" balas Rania, nadanya tajam. "Ma, kalian tidak menyesali perbuatan kalian. Kalian hanya menyesali akibat dari perbuatan kalian." Ibu Sarah tidak bisa membantah. Ia tahu, Rania benar. Ia hanya menyesali kehancuran yang mereka hadapi, bukan penyesalan yang tulus atas perbuatan mereka. Rania menutup pintu. Ia tidak lagi merasa marah, hanya merasa lelah. Perjuangan ini telah membuatnya lelah secara mental dan emosional. Tapi ia tahu, ia sudah melakukan hal yang benar. Sementara itu,
Adit dan Bima mulai menyalahkan satu sama lain. Mereka saling menuduh, saling memaki. Mereka yang tadinya bersekongkol, kini menjadi musuh. Ini semua salahmu. Kamu yang tidak becus mengurus Rania, teriak Bima. Kamu yang serakah. Kamu yang memintaku untuk menipunya, balas Adit. Konflik di antara mereka semakin memanas. Mereka saling pukul, saling teriak, hingga akhirnya mereka berdua sama-sama babak belur. Mereka tidak lagi punya apa-apa, kecuali rasa benci dan penyesalan. Di akhir cerita, Rania mengunjungi kakek Adit yang masih dirawat di rumah sakit. Ia membawa bunga dan makanan kesukaan kakeknya. Nona Rania, terima kasih sudah menjaga saya, kata kakek Adit, suaranya lemah. Tidak apa-apa, Kek, jawab Rania. Saya yang harusnya berterima kasih. Kakek telah mengajarkan saya banyak hal. Rania menceritakan semuanya. Kakek Adit hanya mendengarkan dengan sedih. Ia tidak menyangka anak dan cucunya akan sejauh itu. Saya sudah memutuskan, Kek, kata Rania. Saya akan mengurus semua aset kakek dengan baik. Saya akan pastikan semua harta kakek akan berguna untuk orang lain. Kakek Adit tersenyum. Terima kasih, Rania. Kamu adalah satu-satunya orang yang tulus. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Rania tersenyum. Ia tidak tahu, ia sudah melewati banyak hal. Dari wanita yang polos, menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Dari istri yang dibodohi, menjadi ratu yang mengambil alih semua kekuasaan. Setahun telah berlalu. Kehidupan Rania kini benar-benar berbeda. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah itu, yang kini sudah dilelang dan hasilnya disumbangkan ke Yayasan Amal atas nama kakek Adit. Rania kini mengelola bisnisnya sendiri, perusahaan yang dibangun dari nol dengan uangnya, bukan dari warisan siapapun. Perusahaan itu bergerak di bidang sosial, membantu para wanita korban kekerasan dan penipuan. Di kantornya yang sederhana, tapi nyaman, Rania duduk di kursi kerjanya. Matanya menatap layar laptop, tempat ia mengurus semua laporan keuangan dan rencana bisnis. Ia tidak lagi menggunakan uang Adit dan keluarganya. Ia membangun semuanya dengan keringat dan air matanya. Satya masuk ke dalam ruangan. Ran, ada kabar terbaru dari pengadilan. Kasus mereka sudah selesai. Adit, Ibu Sarah, dan Bima dijatuhi hukuman. Mereka harus membayar denda yang sangat besar, dan sebagian aset mereka disita untuk ganti rugi. Rania hanya mengangguk. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Hanya kelegaan. Ia tidak lagi peduli dengan mereka. Mereka mencoba mendekati kamu lagi, Ran, lanjut Satya. Mereka bilang mereka menyesal. Mereka ingin kamu memaafkan mereka. Aku tidak bisa, Sat, jawab Rania. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka hanya menyesali akibat dari perbuatan mereka. Dan aku sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan mereka. Rania teringat saat ia bertemu Adit beberapa bulan yang lalu. Adit terlihat kurus dan lusuh. Ia datang dengan tatapan memelas, memohon belas kasihan. Rania, aku minta maaf, kata Adit, suaranya parau. Aku hancur. Aku kehilangan semuanya. Aku mohon, Rania, kembalilah padaku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Mulai dari mana, Mas? Jawab Rania. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai hartaku. Dan sekarang, setelah hartamu hilang, kamu kembali padaku? Maaf, Mas, aku sudah tidak bodoh lagi. Tapi kita bisa perbaiki ini, kata Adit. Tidak ada yang perlu diperbaiki, Mas, karena tidak ada yang pernah rusak. Yang ada hanyalah sandiwara yang kalian mainkan dengan begitu apiknya. Dan aku sudah selesai dengan sandiwara itu. Rania berbalik, meninggalkan Adit yang terpaku. Ia tidak menyesal. Ia telah menuntut keadilan, dan ia telah mendapatkannya. Rania memejamkan mata. Ia teringat kembali pada hari-hari awal pernikahan. Ia melihat dirinya yang polos, yang percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Ia melihat dirinya yang menuruti setiap perkataan Adit dan keluarganya.
Ia melihat dirinya yang lemah. Tapi ia juga melihat dirinya yang bangkit. Ia melihat dirinya yang berani melawan. Ia melihat dirinya yang menyusun rencana, satu persatu, dengan sangat teliti. Ia melihat dirinya yang mengambil alih kendali, yang tidak lagi takut, yang tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia telah bertransformasi. Dari seorang korban, menjadi seorang pemenang dan sekarang, ia telah memenangkan semuanya. Harta, reputasi, dan yang paling penting, harga dirinya. Rania berdiri, berjalan ke jendela. Ia melihat pemandangan kota di bawah. Di kejauhan, ia melihat sebuah gedung yang dulunya milik Adit, kini sudah menjadi bagian dari bisnisnya. Rania tersenyum. Ia tidak lagi merasakan kepahitan. Ia hanya merasakan kebebasan. Rania mengambil cincin pernikahannya dari lacinya. Cincin yang dulu ia tinggalkan di atas meja rias. Ia memandang cincin itu, dan ia teringat semua hal yang telah ia lewati. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan ia melemparkan cincin itu dari jendela. Cincin itu jatuh, dan ia tidak lagi melihatnya. Ia sudah melepaskan masa lalunya. Di balik semua intrik, drama, dan air mata, Rania telah menemukan dirinya yang sesungguhnya. Ia telah menemukan bahwa kekuatan tidak berasal dari harta, tapi dari hati. Ia telah menemukan bahwa cinta sejati tidak hanya manis, tapi juga jujur. Dan ia telah menemukan bahwa ia tidak membutuhkan siapapun untuk bahagia. Ia hanya membutuhkan dirinya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Rania keluar dari kantornya. Ia berjalan di tengah keramaian, di bawah matahari sore yang hangat. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia melihat dirinya sebagai seorang wanita yang telah menemukan takdirnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ia tahu, ia akan baik-baik saja. Karena Rania sudah bukan lagi istri bodoh yang mudah dibodohi. Ia adalah Rania, wanita yang memenangkan hidupnya sendiri.